Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, 10, dan 18. Kelompok 9 terdiri dari Angela Harvina, Fatur Rahman, dan saya sendiri, Anissa Mayangsari. Di kelompok 10 terdiri dari Fahrial, Yuni, Yunizar Yunus, Yuki Aprilia, Hidayatul Jum'ah. Dan di kelompok 18 ada Sakira Snowbaitul Atik dan Dian Arananjelo. Pada kelompok kami, sesuai tugas yang diberikan, kami membuat aplikasi yang diperuntukkan untuk sebuah toko kelontong. Di mana aplikasi ini kita menggunakan Visual Basic dan database-nya menggunakan dan disimpan di Microsoft Access. Perkenalkan, saya Angela Ervina Bosal, perwakilan dari kelompok 9, 10, dan 18 yang akan mewawancarai seorang klien. Beliau ini adalah seorang pemilik toko kelontong yang menjual berbagai jenis barang dalam tokonya. Oke, selamat malam. Kalau kami boleh tahu, barang apa saja yang maksud saya jenis barang apa saja yang ada dalam toko Anda? Saya menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sembako, alat mandi, makanan dan minuman ringan, mie instan, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lain. Kemudian aplikasi apa yang Anda butuhkan bagi toko Anda tersebut? Saya membutuhkan aplikasi yang dapat menyimpan database dari barang-barang yang saya jual, dan nantinya aplikasi tersebut juga dapat dilihat oleh pembeli. Oh, jadi ada dua form yang akan ditampilkan pada aplikasi tersebut ya. Yang pertama itu untuk Anda sendiri sebagai pemilik toko, kemudian yang kedua untuk pembeli Anda. Iya. Oh, iya. Kemudian apakah dalam toko Anda itu hanya Anda sendiri yang sebagai pemilik toko atau ada beberapa? Jadi kalau mau bicara tentang penjual, sebenarnya kami ada beberapa penjual karena usaha saya ini merupakan usaha keluarga. Jadi setiap anggota keluarga itu berpeluang untuk menjadi penjual. Jadi saya meminta aplikasi yang memang mudah untuk dipelajari, sehingga yang mempelajari aplikasi ini bukan cuma saya, tapi juga orang-orang yang akan menjadi penjual atau keluarga saya sendiri. Oh, jadi jaga tokonya itu bisa bergantian ya? Iya, bisa bergantian. Oh iya, sebisa mungkin kami akan membuat aplikasi yang mudah dipahami oleh semua orang. Kira-kira ada pertanyaan mengenai aplikasi yang akan kami buat nanti? Iya, saya ingin menanyakan apa saja yang harus saya siapkan untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Oh, aplikasinya nanti mungkin kita akan membuatnya mudah digunakan. Jadi aplikasi ini bisa dijalankan pada laptop ataupun PC Anda. Jadi yang Anda perlu siapkan hanyalah laptop atau PC Anda. Iya. Dan kapasitas yang dibutuhkan, kira-kira berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan untuk aplikasi ini? Oh, aplikasinya berdasarkan permintaan Anda tadi. Anda kan cuma meminta database-nya, kemudian form inputannya. Mungkin tidak memakan memori yang terlalu banyak, mungkin sekitar 1,5 atau bahkan kurang mungkin dari 1,5 MB. Jadi tidak memakan memori yang banyak. Ada lagi? Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi ini? Karena saya ingin segera menggunakan aplikasi ini. Dengan mengoptimalkan waktu yang kami punya mulai dari besok mungkin, dan bisa kami pastikan 4 hari aplikasi ini sudah selesai, dan pada hari kelima akan kami berikan kepada Anda dan bisa langsung Anda pakai di toko Anda. Ada lagi pertanyaannya? Itu saja. Oh ya, semoga aplikasi kami nanti ini sesuai dengan harapan Anda dan bisa bermanfaat bagi toko Anda di kemudian hari. Terima kasih banyak atas kerjasama Anda. Itulah tadi wawancara saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Snowbaitul Atik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang sebuah aplikasi yang telah kami buat.
kami telah membuat sebuah aplikasi tentang bagaimana cara menghitung, mengelola, dan menyimpan sebuah aplikasi pada sebuah toko tentang barang-barang yang sudah laku, barang-barang yang sudah terjual, untuk kami datakan supaya seorang klien itu tahu mana barang yang sudah terjual ataupun tidak. Perkenalkan, nama saya Anastasia Yuki Aprilia dengan nomor sambung D4214318. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan user. Jadi, kebutuhan user di sini yaitu mempermudah user dalam mengatur barang. Nah, contohnya itu mengatur barang seperti dalam hal jika ada pelanggan membeli barang, maka mudah bagi user untuk mendata barang dan mengetahui total barang yang harus dibayar oleh pelanggan. Ya, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai kebutuhan user. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrial Yunizar Yunus dari Prodi Informatika Universitas Hasanuddin. Untuk video kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang sudah jadi, yang kami buat sebagai tugas akhir atau proyek akhir salah satu mata kuliah yang kami jalankan, yaitu pemrograman visual. Nah, untuk tahap pertama itu saya akan memperkenalkan bagaimana cara menginstal aplikasi ini dan bagaimana cara menjalankannya. Nah, di sini aplikasi yang kami buat yaitu adalah aplikasi minimarket. Ini merupakan salah satu pesanan dari konsumen kami. Nah, untuk kali ini saya akan menginstalnya. Nah, ini aplikasi minimarket ini merupakan aplikasi yang didesain oleh beberapa orang dalam satu tim, yaitu saya sendiri, Gian Aron, Fatur Rahman, Sakiras, Angela, Anissa Maensari, Hidayatul, dan Anastasia Yuki. Baiklah, saya akan menginstalnya. Aplikasi yang kami buat ini dapat digunakan, atau lebih jelasnya yaitu aplikasi yang siap pakai. Aplikasi ini sendiri pun dibuat dari pemrogramannya dalam bahasa visual, yaitu pemrograman Visual Basic, di mana aplikasi ini dibuat dari Visual Basic 2010. Nah, untuk pertama ya kita akan membuka aplikasi yang kami telah buat. Nah, ini tampilan awalnya, atau kita sebut tampilan home. Di sini kami menggunakan menu, fungsi menu agar mempermudah pengguna dalam mengakses suatu form atau link-link tertentu. Ini adalah form home atau tampilan awal, biasa disebut indeks juga. Yang kami menggunakan tanggal dan jam agar mempermudah pengguna untuk menyesuaikan tanggalnya. Nah, yang pertama kita masuk dalam menu belanja, di mana menu belanja ini merupakan menu yang digunakan oleh klien kami dalam minimarketnya, di mana aplikasi minimarket ini berfungsi untuk hampir mirip dengan aplikasi minimarket seperti, anggaplah salah satu yang terkenal yaitu Alfamidi. Nah, aplikasi di sini yang pertama ini merupakan database-nya, database barang yang kami masukkan. Nah, setelah melihat database, apabila klien kami, anggaplah saya sebagai penggunanya, maka apabila ada konsumen untuk membeli barang, cukup mudah dalam penggunaan aplikasi ini. Nah, yang pertama, pilih barang yang dia beli. Nah, di sini saya kasih contoh, yaitu mie instan, karena biasanya anak kos-kosan itu
belinya mie instan. Nah, untuk kode barangnya B001, tetapi untuk di sini di form ini atau inputan ini otomatis terinput kodenya apabila kami klik atau apabila diklik dari database-nya. Nah, seperti ini B001. Lalu kita masukkan kuantitas seperti CS. Anggaplah pembeli itu membeli 5 mie instan, lalu pilih beli. Nah, selanjutnya yaitu anggaplah kita beranggapan dia membeli tiga jenis barang. Nah, setelah mie, dia membeli biskuit nah, 3 beli. Lalu di mana akan langsung muncul di dalam form ini. Yang setelah diklik beli, maka kode barang yang dibeli itu akan masuk di sini dan terakumulasi ke total harga. Nah, seperti itu. Nah, dan anggaplah saya membeli air mineral di 4 yang dimana sebelumnya jumlah barangnya adalah 50. Setelah saya klik beli, maka akan berkurang menjadi 45. Nah, itu adalah salah satu kelebihan proyek kami. Dan salah satunya adalah langsung terakumulasi dalam total harga. Nah, ini total harga yang pengguna atau pembeli harus bayar. Nah, ini adalah tampilan untuk para pembeli. Untuk klien kami adalah sebagai penjual, dia dapat memasukkan barang, input, dan edit barang pada database-nya. Cukup menekan login, tombol login, lalu dia inputkan username-nya karena di sini kami proteksi sebagai admin. Nah, anggaplah salah satu yang sudah ada di dalam database admin, yaitu nama saya sendiri, Fahrial, lalu passwordnya adalah admin. Nah, seperti itu. Kita klik login. Nah, kita sudah masuk di dalam halaman administrator. Baiklah, di sini terdapat juga menu. Menunya akan sedikit bertambah, yaitu adanya menu master. Tetapi menu belanja yang sebelumnya hilang, dikarenakan ini kan halaman administrator. Untuk menu belanja itu halaman untuk kliennya atau pembeli. Nah, di master sendiri terdapat 2, yaitu untuk barang dan untuk barang. Dan ada menu tambahan yang mempermudah dalam memilih, misalnya ini. Nah, seperti ini. Baiklah, yang pertama kita pilih input. Nah, dalam input barang ini data akan terinput ke database, di mana penginputnya adalah admin sendiri. Nah, seperti kita lihat data yang paling bawah F010 operatif, kita tambah G001 dengan nama barang. Nah, saya akan memberikan contoh penginputan barangnya dengan nama barang setelah persen no man. Harga barangnya 3.000, jumlah barang atau stok telah 50. Nah, kita insert. Maka akan jika berhasil akan muncul message box, yaitu menyatakan satu data barang sudah terinput. Jadi simpan. Nah, kita lihat di bawah. Nah, ini sudah terinput. Nah, apabila kita ingin mengedit misalnya data barang yang seperti anggaplah ada tambahan barang, anggaplah air mineral tadi sebelumnya sudah dibeli 5, jadi di sini sisa 45. Ternyata ada tambahan barang yang masuk, kita cukup edit. Kita pilih data yang ingin ditambahkan seperti ini, maka akan langsung otomatis muncul di form input ini, form borang. Nah, misalnya di sini bertambah 55 buah jadi 45, ditambah 55 kan 100. Jadi jumlah stok air mineral ada 100. Satu diubah. Nah,
akan berubah seperti ini. Nah, apabila terdapat data yang ternyata kosong, tetapi di sini ada, kita bisa menghapusnya, yaitu delete. Nah, kita pilih yang mana. Anggaplah di sini saya mau hapus Wolf and Snowman yang tadi yang saya inputkan, ternyata barangnya kosong. Anggaplah admin dapat mendelete seperti ini, maka datanya akan hilang atau sudah terdelete di database seperti itu. Nah, setelah terinput, apabila kan di sini merupakan minimarket, tidak mungkin barangnya itu bisa dilihat sedikit ini, jadi kita bisa lihat barangnya dengan cukup jelas seperti ini di menu lihat. Nah, baiklah, untuk tambahan kami menambahkan sebuah menu untuk desainer untuk memperkenalkan tim kami atau desainer aplikasi ini. Yang pertama yaitu saya sendiri. Nah, ini nama saya Muhammad Fahri Yunizar Yunus, NIM D42 bla bla bla. Seperti yang saya katakan tadi, aplikasi ini adalah aplikasi yang sudah saya pakai, di mana pengguna cuman menginstal aplikasinya dan aplikasinya langsung terpakai seperti tadi. Nah, seperti itu. Untuk halaman administrator sudah selesai. Kita dapat logout atau keluar. Ya. Nah, itu tadi sedikit tentang halaman administrator dan halaman home atau para pembeli. Baiklah, saya akan untuk yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan bagaimana cara aplikasi ini terhubung dengan database. Nah, kita keluar dulu. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, aplikasi ini dibangun dari aplikasi yang disebut Visual Basic atau pemrograman visual. Nah, pada sebelah kanan ini merupakan Solution Explorer, di mana data-data proyek kami dibuat. Nah, di sini dapat dilihat ada folder admin yang tadi, yang admin, folder admin. Ada folder image-nya merupakan gambar-gambar pada menu, gambar-gambar kami, dan gambar-gambar yang ada dalam aplikasinya. Dan form index ini yang umum seperti belanja, form loginnya, home, input data, login status, dan tampil data. Dan resource ini merupakan image yang sering kami gunakan. Nah, ini merupakan database yang kami gunakan, yaitu minimarket.accdb. accdb ini merupakan database bawaan Microsoft, yaitu Microsoft Access. Kami menggunakan Microsoft Access karena penggunanya yang sangat mudah dan sangat mudah penghubungannya dengan Visual Basic ini. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit penghubungan data aplikasi ini dengan database. Terdapat dua cara penghubungan Visual Basic ini dengan database-nya. Yang pertama adalah penghubungan tanpa kode, di mana di sini saya menggunakan penghubungan tanpa kode ini pada tampil data. Mengapa saya gunakan pada tampil data? Dikarenakan tampil data ini tidak melakukan proses atau memanipulasi data di dalamnya, cuman menampilkan data yang berada dalam database. Jadi cukup mudah, yaitu klik data, new data search, database, pilih database, lalu database, lalu kita pilih new connection, lalu kita ganti ini, pilih Microsoft Access Database karena kita menggunakan Microsoft Access. Oke, lalu pilih database-nya, ini minimarket. Oke,
kita tes koneksi, apakah koneksinya sukses. Nah, setelah muncul message box menyatakan sukses, maka database terhubung. Nah, itulah cara penghubungan database dengan program yang berada pada Visual Basic. Nah, mengapa saya jelaskan penghubungan ini? Karena selama proyek kami dibuat, proyek ini memiliki salah satu hambatan, yaitu penghubungan antara program Visual Basic ini dengan database. Mengapa? Dikarenakan kami menarik kesimpulan bahwa penghubungan database dengan program Visual Basic ini berbeda-beda setiap laptop atau OS, di mana untuk saya untuk penghubungan saya dapat berjalan seperti itu tadi, tetapi ada beberapa laptop tidak berjalan. Jadi kami agak sulit dalam penghubungan database ini. Selanjutnya yaitu penghubungan database dengan menggunakan coding. Penghubungan database menggunakan coding ini cukup mudah juga, tetapi memiliki banyak macamnya, sehingga setiap jenis penghubungannya itu dapat berjalan di suatu laptop dan dapat juga tidak berjalan pada laptop lain. Nah, ini penghubungan database dalam kode. Nah, masalah pertama yang sering kami dapati adalah pada kode ini, AC oleh DB 12,0, di mana terdapat juga ij.oledb 4,0, sehingga kami harus bekerja keras dalam mengantisipasi perbedaan penghubungan ini. Data source ini merupakan di mana letak file database-nya. Nah, di sini merupakan data directory ini merupakan bermaksud database itu berada dalam satu folder. Nah, itulah tutorial penghubungan program ini dengan database. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan salah satu dari tim kami. Nah, itu tadi. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Satu kalimat untuk program ini. Kembali saya ucapkan bahwa program ini telah siap pakai, bahwa sudah dapat digunakan oleh para klien kami atau orang lain. Nah, sekian dari saya sendiri. Saya dari kelompok 10 mengucapkan banyak terima kasih kepada tim kami dan orang-orang yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genarwan Yadi Robert. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode pada program yang telah kami buat. Saya akan membahas tentang kode penting pada program tersebut. Mari kita lihat. Oke, ini dia. Pertama-tama saya akan buka project dari aplikasi minimarket yang telah kami buat. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, program yang kami buat ini memiliki dua tampilan. Yang pertama adalah tampilan untuk pembeli, dan yang kedua adalah tampilan untuk pemilik toko. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang form pembeli ini. Pada tampilan pembeli ini terdapat beberapa komponen penting untuk user interface-nya. Misalnya button home, gunanya untuk ke form home dari program. Kemudian button belanja untuk menuju ke form belanja. Kemudian ada button login, gunanya untuk ke tempat
pemilik toko atau admin memasukkan username dan passwordnya. Kemudian ada data grid view untuk menampilkan data dari database. Lalu di sini ada dua combo box. Combo box pertama digunakan untuk memilih kode barang, dan combo box kedua digunakan untuk memasukkan kuantitas yang akan dibeli. Selanjutnya ada tombol beli, gunanya untuk untuk memindahkan data yang telah dibeli oleh pembeli tadi ke list box yang telah disediakan. Selanjutnya ada label total harga, dia gunanya untuk menampilkan total harga yang dibeli oleh user. Oke, kita masuk kepada coding yang pertama, yaitu combo box kode barang. Pada combo box kode barang ini terdapat perintah untuk memanggil fungsi tampil text box. Nah, adapun fungsi tampil text box ini gunanya untuk memunculkan nilai pada text box yang dijadikan sebagai temporary. Kemudian bagian yang saya blok ini merupakan deklarasi variabel untuk memulai suatu koneksi ke database. Lalu dataset new allowable connection. Di sini adalah kode awal untuk memulai koneksi ke database. Kemudian bagian yang perlu kita perhatikan di sini adalah provider dan data source-nya. Provider dan data source ini dapat kita lihat dengan cara mengklik database yang telah kita buat, lalu dapat kita cek bagiannya di sini. Kemudian dataset open untuk membuka database yang telah kita masukkan sesuai dengan data source-nya. Lalu di sini adalah SQL. Di sini ada gunanya untuk memilih primary key dari barang. Primary key dari database ini adalah kode barang. Selanjutnya kita lanjutkan ke kode penting yang berikutnya, yaitu kode untuk tombol beli. Kode yang ada dalam sini dia akan memanggil fungsi list tampil text box, kemudian memasukkan nilai pada temporary text box 3 dan text box 2, lalu akan memanggil fungsi date dan fungsi tombol. Pertama saya akan membahas fungsi dari list. Fungsi dari list ini untuk memunculkan inputan ke dalam list box. Misalnya pembeli memilih indeks ke 0, dan indeks ke 0 dari database tersebut adalah air mineral dengan kode barang A001. Maka jika pembeli memilih indeks tersebut, yang tampil pada list box nanti adalah bagian yang saya blok berikut. Kemudian fungsi tampil text box tadi sudah saya jelaskan. Lalu saya ke fungsi update. Fungsi update di sini adalah untuk membuat database menjadi update sesuai dengan apa yang telah pembeli lakukan. Lalu ada fungsi tombol. Fungsi tombol di sini gunanya untuk memunculkan database ke dalam grid table, yaitu di sini. Oke, kita lanjutkan ke tampilan
tampilan untuk admin. Tampilan admin ini dapat kita akses jika melalui form login berikut. Form login ini ada gunanya untuk memverifikasi apakah username dan password yang dimasukkan oleh pemilik toko itu sudah benar atau tidak. Adapun pemverifikasiannya dilakukan dengan melalui database. Itu pada di sini. Nah, berikut adalah admin yang terdaftar pada database. Jika ada orang yang ingin memasukkan untuk mengakses login admin, maka dia harus memasukkannya sesuai dengan database. Kita masuk ke codingnya. Pada tombol login, dia akan memanggil fungsi log. Nah, fungsi log ini gunanya untuk memverifikasi apakah isi dari username admin sesuai dengan apa yang tertulis pada database. Begitu juga dengan passwordnya. Nah, kemudian jika orang tersebut salah melakukan pengisiannya, maka yang keluar adalah password atau username salah. Maka coba lagi. Nah, apabila username dan password yang telah kita masukkan telah benar, maka dia akan mengantarkan kita ke form login status, yaitu ke sini. Disinilah admin atau pemilik toko dapat melakukan penginputan barang atau mengupdate stok barangnya. Nah, jika kita klik input, maka kita akan diumumkan ke form input data, yaitu di sini. Pada form input data terdapat tombol insert, edit, delete, dan cancel. Kemudian di sini adalah text box untuk melakukan pengisian. Kita klik insert, maka isinya yaitu ini. Jika kita perhatikan secara baik, di sini adalah perintahnya untuk melakukan insert ke database sesuai dengan value yang kita masukkan pada textbox tadi. Lalu jika kita telah selesai, maka di sana akan muncul satu data barang telah disimpan. Lalu akan terjadi refresh pada tabel grid yang ada di form login input data tadi. Kemudian kita beralih ke tombol edit. Tombol edit ini terdapat fungsi update, di mana update di sini maksudnya untuk mengubah nama barang, harga barang maupun jumlah barang sesuai dengan yang telah kita isikan pada text box. Tetapi kita tidak dapat mengubah kode barangnya karena kode barang merupakan primary key. Lalu jika telah selesai, maka akan muncul perintah data telah berhasil diubah. Kemudian tabel grid tadi akan refresh. Lalu tombol delete tidak dapat digunakan. Selanjutnya
Selanjutnya kita beralih ke tombol delete. Kita klik. Fungsi tombol delete di sini gunanya untuk menghapus data yang ada pada database, di mana dia akan mencari sesuai dengan kode barang yang kita masukkan. Apabila kode barang tersebut memang ada pada database, maka dia akan melakukan fungsi penghapusan. Kemudian jika database telah dihapus, maka akan muncul pesan satu data telah terhapus. Selanjutnya kita beralih ke tombol yang berikutnya, yaitu ada tombol cancel. Kita klik. Nah, adapun kode dari yang ada pada tombol cancel ini yaitu melakukan pembersihan pada text box, kemudian melakukan refresh dan mengset buat tombol delete, edit dan insert menjadi false dan true. Nah, saya kira itu saja penjelasan singkat dari kode penting yang ada pada program kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari aplikasi yang kami buat. Pada aplikasi ini memiliki 3 kelebihan. Yang pertama itu interface yang menarik. Kenapa dikatakan interface yang menarik? Karena pada aplikasi ini usernya friendly. Yang kedua itu kemudahan akses baik dari segi interface bagi admin maupun pembeli. Karena di sini terdapat 2 tampilan yang dikhususkan untuk admin dan tampilan yang dikhususkan untuk pembeli. Yang ketiga itu akses admin yang sangat aman. Kenapa dikatakan sangat aman? Karena jika kita ingin mengakses tampilan admin, kita harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Hidayat Jum'ah dengan NIM D14114317. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya program aplikasi yang kami buat ini, maka narasumber telah mendapatkan kenyamanan serta kemudahan dalam proses mengatur barang-barang yang ada di tokonya. Karena sebelumnya narasumber hanya melakukan proses pengaturan barang-barang secara manual, sehingga narasumber sangat senang dengan aplikasi yang kami buatkan. Oke, kami juga ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Eli, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang terlibat dalam pembuatan program aplikasi ini, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas mata kuliah ini dengan baik dan tanpa hambatan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.